ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Semakin percayakah masyarakat dengan penjelasan UGM? Selama sebanyak itu, nggak ada satupun visual yang ditampilkan. Naratif saja penampilannya. Siapa orang bisa percaya seperti itu bahwa Jokowi lulus hanya karena statement Profesor Ova Emilia? Terus orang langsung tiba-tiba disuruh percaya. Podcast secara internal, masa UGM hanya berani podcast secara internal? Itu kan menunjukkan kalian takut. Roy Suryo juga masuk, jadi dokumen untuk masuk dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda, dan satu kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Mana buktinya, Bu? Yang bersangkutan dong, bukan saya. Ibu tidak akan ngasih data itu ke... Tidak. Kalau Roy Suryo ditanyakan ke UGM gimana? Gitu. UGM juga sama. Kalau saya jelas jawab. Kalau saya akan minta UGM tunjukkan ijazah saya. Penjelasan UGM 34 menit itu nggak berguna sama sekali. Orang makin nggak percaya malah. Jika ada seorang alumni UGM siapapun itu yang terbukti memang memalsukan atau mengubah atau membuat dokumen berbeda dari yang diberikan oleh UGM, apa sikap UGM? Ya, itu suatu tindakan kriminal ya, yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi saya kira tentunya sanksi hukum perlu dikenakan kepada yang bersangkutan, karena itu termasuk tindakan kriminal atau melawan hukum. Dan itu berlaku untuk semua alumni. Kami punya bukti, dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses dan kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di tahun 1985. Jadi masuk, berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Oke, dan mungkin saya pengen sekali, Bu. Hal yang sama akan UGM lakukan untuk alumni mana? Untuk semua alumni. Saya tanya misalnya, Roy Suryo alumni UGM bukan? Itu prosesnya gimana? Sama seperti itu tadi. Ya, jadi Roy Suryo juga masuk, jadi dokumen untuk masuk dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda, dan satu kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Mana buktinya, Bu? Yang bersangkutan dong, bukan saya. Ibu tidak akan ngasih data itu ke... Tidak. Karena berlaku untuk semuanya bahwa itu adalah dokumen pribadi yang bersangkutan. Jadi kami juga harus memproteksi hal tersebut. Kenapa? Karena kalau orang sudah benar-benar kuliah, sudah selesai, sudah yudisium, sudah dapat ijazah, terus kemudian dia dapat ijazah, kemudian dia harus bertanya ke, tolong ijazah saya diteliti asli atau palsu. Ini baru kali ini saya dengar. Ya, kalau dia yakin ijazah asli, ya udah yakin. Lagian, satu lagi ya. Ini saya tunjukkan. Ini kebanggaan bukan hanya di Indonesia, kebanggaan orang negeri saja. Di Belanda, University of Rotterdam, ya University of Erasmus, itu sampai sekarang dengan bangganya menampilkan ijazahnya Bung Hatta di Nederlandse Handelshogeschool, ya itu jelas banget gitu di sana. Orang luar negeri saja bangga dengan ijazahnya. Ya, kalau UGM tadi ya, saya udah lihat tadi statementnya. Selama 33 menit, mungkin boleh ditanya atau dibikin polling di mana. Semakin percayakah masyarakat dengan penjelasan UGM? Selama sebanyak itu, nggak ada satupun visual yang ditampilkan. Naratif saja penampilannya. Dan karena saya harus bicara, karena di menit ke-31 lebih 10 detik, nama saya disebut. Ya, tanyakan juga, kalau Roy Suryo ditanyakan ke UGM gimana? Gitu. UGM juga sama. Kalau saya jelas jawab. Kalau saya akan minta UGM tunjukkan ijazah saya. Mau tahu jawabannya, Bang? Iya, artinya penjelasan UGM 34 menit itu nggak berguna sama sekali. Orang makin nggak percaya malah. Dengan begitu kamu nggak ada gambarnya. Mas Ade alumni. Pertanyaannya adalah, apa sih masalah bagi publik ini? Masalah di publik apakah pencemaran nama baik, fitnah, ataukah soal ijazah palsu? Mana yang akan Anda ketahui? Apakah Anda ingin tahu ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Apakah Anda pengen mengetahuinya atau tidak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Ya, kedua, sudah masuk pengadilan. Kalau Anda merasa bahwa Anda lebih dipercaya, jangan mengodiri opini publik untuk menjadi pembenaran buat Anda semua. Kompas bikin polling. Kompas bikin polling. Ayo kita mana yang Anda percaya? Apakah Roy Suryo Tiva atau Kasana? Bikin polling. Ya kan? Lalu kemudian bikin polling juga, apakah Anda percaya dengan pengakuan UGM bahwa ijazah asli dan Bareskrim? Bikin polling. Ya. Karena saya udah berkali-kali. Tujuannya untuk mengukur apakah ini merupakan concern publik atau tidak. Anda kan selalu mengatakan cepat-cepat. Orang tuh bukan ini yang ditunggu.
Anda saja yang bilang Roy Suryo di penjara dan lain sebagainya. Tapi masyarakat di situ, begini ya, itu kan masyarakat di sana kegaduhan loh. pengen tahu apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Profesor Mahfud mengatakan. Pertanyaan saya, kalau Anda ingin tahu ijazah Jokowi asli atau palsu? Tanpa tanda tangan apapun, tanpa tanda tangan dekan, pembantu dekan dan stempel, tulisannya tulisan tangan. Siapa orang bisa percaya seperti itu bahwa Jokowi lulus hanya karena statement Profesor Ova Emilia? Terus orang langsung tiba-tiba disuruh percaya. Nggak percaya statement UGM, rektor UGM. Terus kalian mau percaya siapa lagi? Begitulah statement yang berulang-ulang diungkapkan oleh Termul, ya, terutama bos Termul Adi Armando. Gitu. Anda percaya statement rektor UGM atau percaya pada bukti yang ditampilkan di TV itu? Gitu loh. Ya. Anda bicara percaya pada bukti material atau statement tanpa bukti material. Ya. Siapapun itu bisa berbohong. Ya. Jangankan rektor UGM Ova Emilia. Ya. Presiden Joko Widodo aja pada saat dia jadi presiden dia berbohong. Gitu. Berbohong gitu. Seorang presiden. Podcast secara internal, masa UGM hanya berani podcast secara internal? Itu kan menunjukkan kalian takut. Ya. Kalian takut gitu. Keluar apa? Kelihatan mangki bobroknya. Semua nanti bisa dikorek orang gitu. Kalian nggak bakal bisa membungkam ini. Ya, jabatan kalian juga paling sebentar lagi gitu. Ya mungkin banyak Profesor UGM yang sudah gerah sekarang ini. Ya. Kenapa nggak mengaku saja? Ya. Apalagi Rektor Ova Emilia tersandra kasus 29 miliar. Harus menunjukkan juga secara transparan proses akademik Jokowi. Jawab itu. Ya, transkrip nilai tanpa tanda tangan, bantahan Pak Kasmujo, belum lagi data KKN yang berantakan, belum lagi lembar pengesahan penguji skripsi yang nggak ada, ya, belum lagi teknologi yang digunakan hebat kali, canggih kali, ya, belum lagi skripsi-skripsi lain, ya, tanpa tanda tangan sama sekali, ya, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, Edi Trianto dan lain-lain itu kenapa ada skripsi dengan teknologi yang sama, tapi tanpa tanda tangan sama sekali, bisa nggak dijelaskan itu? Apakah semacam itu bobroknya UGM saat itu, tahun 85? Bisa skripsi tanpa tanda tangan siapapun? Bisa, kayak gitu. Bisa nggak dijawab itu, UGM? Tetapi kalau cuma podcast internal, tanpa ada argumentasi orang lain, verifikasi orang lain, ya itu, apa itu? Arisan itu, arisan UGM. Itu nggak ada sama sekali menampilkan fakta atau data, hanya narasi. Sekali lagi, hanya narasi. Jadi hanya omon-omon saja. Jadi hanya omon-omon. Jadi artinya ini sih mirip kayak waktu gelar perkara khusus di Barreskrim ya, yang dari sana katanya ada ahli ya. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman yang masalah ijazah Pak Jokowi ini masih melebar kemana-mana teman-teman. Yang dimana teman-teman kita ketahui bersama ya bagaimana ya selama ini seorang rektor UGM yaitu namanya Ibu Ova ya membela ijazah dari Pak Jokowi tersebut teman-teman. Tetapi ya setelah teman-teman ya seorang Roy Suryo dan juga Rismo Syanipa ya mengargumen tentang ijazah Pak Jokowi ini dan Ibu Ova ini teman-teman mulai ketakutan. Nah, ada beberapa orang yang di dalamnya pemain dari pembela dari ijazah Pak Jokowi ini teman-teman. Ya, bagaimana kita melihat bersama ya untuk menutupi ijazah Pak Jokowi ini. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman kalau kita ketahui bersama bahwa ya bagaimana mungkin ya ijazah ketika ada permasalahannya kenapa tidak dipublikasikan. Nah, itu yang menjadi suatu pertanyaan di kalangan rakyat Indonesia teman-teman atau di kalangan masyarakat. Kalau memang seandainya itu asli ya tinggal diperlihatkan. Nah, kenapa harus menunggu-nunggu masalahnya banyak? Kenapa harus menunggu-nunggu semua orang terlibat di dalamnya? Nah, ini yang membuat jadi suatu pertanyaan besar teman-teman di kalangan-kalangan ya orang-orang tertentu yang memang mengusut ya
ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman kita perhatikan bersama bagaimana pernyataan-pernyataan dari Bu Ova ini yang menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang lulusan dari UGM. Ya, tetapi nyatanya teman-teman kalau kita melihat atau dibungkam, maka terlihat jelas bahwa Ibu Ova itu adalah berbohong, teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman kita melihat ya bagaimana dikatakan di komentar-komentar masyarakat Indonesia, kita bacakan bersama. Dikatakan bahwa seorang profesor kalau bohong omongannya tidak tertata, tanpa bukti fisik yang benar, sekedar omong-omong. Ya saja sekelas UGM tidak bisa memecahkan masalah ijazah aneh karena pembohong. Kasihan para profesor ya jadi pembohong semua nutupi ijazah Jokowi. Nah, artinya di situ bahwa teman-teman ya UGM ini mereka membela ijazah Pak Jokowi ini untuk tidak terlihat ya, untuk dipublikasikan di media sosial. Nah, disampaikan lagi teman-teman ya, dikatakan bahwa Rektor UGM Ova jangan merusak nama baik UGM. Ya, jangan rektor-rektor senior yang lama sangat baik dan jujur, benar, bermartabat. Nah, artinya di situ bahwa ya Ibu Ova ini dituntun untuk selalu jujur dengan kebenaran bagaimanapun, teman-teman. Nah, dikatakan lagi di sini hanya orang mulia yang percaya sama Ova Amelia CS mereka itu adalah pembohong. Ya, dikatakan lagi teman-teman, ya saya sebagai rakyat tidak percaya narasi Ibu Ova. Ya Emilia, saya anggap narasi abal-abal dan berbohong. Ijazah Jokowi adalah palsu, bahkan tidak punya ijazah. Nah, artinya teman-teman dalam hal ini, ya bagaimana membuktikan kalau memang tidak ada fisik? Ya tentu dalam hal ini itu menjadi suatu pertanyaan besar dari kalangan masyarakat. Ketika ada buktinya, maka semua terjelas. Ya, di situ transparan dan semua tidak ada lagi ditambah-tambah masalah, teman-teman, dalam hal ini. Nah, itulah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia ini untuk membuktikan ya fisiknya, ya ijazah aslinya gitu, teman-teman. Dikatakan lagi di sini, siap-siap Ova Amelia masuk penjara memberikan ya keterangan palsu. Ini eranya Pak Prabowo, bukan era Jokowi. Nah, banyak yang ditutup Ibu Ova ini, teman-teman. Dikatakan lagi ya, kalau UGM membuat data-data yang tidak benar, maka UGM juga berani untuk diproses hukum. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar, teman-teman. Jadi ya seorang rektor ini yang profesional dan tidak membela apapun ya harus dikatakan dengan jujur semuanya, teman-teman, transparan. Dikatakan lagi teman-teman, saya sekarang ibu yang usia sudah 67 tahun, dari awal tahu kalau ibu orang anak. Dikatakan lagi di situ, dan saya ijazah kalau Jokowi, ijazah itu asli namanya juga PK Harto Kutur, itu sudah masuk ke pemerintah, maka dua Bambang. Betul semua itu perkataannya. Nah, dikatakan lagi pepatah lama mengatakan guru kencing ya terdiri murid kencing, dan dikatakan begitu, teman-teman, bahwa UGM sarankan Jokowi tunjukkan ijazah keaslian ya. Tuntun UGM cukup bicara kalau di pengadilan, gak usah sibuk klarifikasi pernyataan-pernyataan. Nah, artinya di sini teman-teman yang membuat masyarakat Indonesia geram, karena kenapa? Ya karena kita melihat bahwa bagaimana ya Ibu Ova ini ya salah satu membela dari ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Mungkin saja karena Pak Jokowi ya berasal dari UGM, ya mungkin saja bisa seperti itu, teman-teman. Dikatakan lagi bahwa Bu Rektor Ova tolong ya berkas skripsi, berkas penguji ya di publik ya, agar publik percaya. Dikatakan lagi ya, dari fotonya, ijazahnya saja sudah membuktikan keaslian seorang. Masa foto itu pakai kacamata menutupi wajah asli, mikir. Ya teman-teman, dalam hal ini ya mungkin ada orang-orang yang lebih teliti dan juga lebih tahu bagaimana tata berfoto dalam ijazah, teman-teman. Tetapi teman-teman, kita melihat bagaimana beberapa orang yang jadi relawan Pak Jokowi ini ya untuk
membela Pak Jokowi ini teman-teman ya, untuk menutupi segala ya untuk permainan-permainan ini teman-teman. Tetapi kita berharap teman-teman dalam hal ini ya bisa dibuktikan dengan keaslian teman-teman ya, jangan hanya omong-omong aja. Kita harapkan adalah asli ya, sehingga bisa dikasih tunjuk di publik teman-teman, supaya semuanya transparan dan masalahnya juga kelar selesai teman-teman ya. Silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda. Sampai ketemu.